Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Depan Maulana Yusuf. Di sini saya akan membahas tentang rotor os dan rotor bot. Nah, di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama itu rotor os dan rotor bot. Yang kedua rotor os fitur. Yang ketiga rotor bot name. Yang keempat rotor bot tipe. Dan yang kelima arsitektur rotor bot. Oke, mulai yang pertama yaitu mikrotik rotor os. Kita akan mencari. Nah, pasti mikrotik rotor OS itu. Jadi mikrotik rotor OS adalah sistem operasi berbasis Linux yang digunakan untuk menjadikan PC berbasis Intel atau AMD personal computer mampu melakukan berbagai fungsi di dalamnya, yaitu router, bridge, firewall, pengaturan bandwidth, wireless access point atau client, dan fungsi networking, serta beberapa fungsi server. Nah, Rotor OS merupakan software dari founder Mikrotik yang dinamakan Based on OS. Nah, sistem operasi yang digunakan oleh perangkat Mikrotik yaitu Routerbot. Mikrotik Router OS dapat diinstal di PC atau sebagai VMware. Standalone operating system berbasis Linux versi 3.3.5 kernel. Lanjut ada Mikrotik Routerbot. Cari. Nah, apa itu mikrotik routerbot? Nah, jadi mikrotik routerbot adalah perangkat keras atau hardware yang diproduksi oleh perusahaan mikrotik asal Latvia. Routerbot ini digunakan untuk mengatur dan mengelola jaringan, seperti mengatur akses internet, mengelola bandwidth, menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan publik, dan lain sebagainya. Built-in hardware port. Nah, jadi di sini mikrotik routerbot itu hardware atau perangkat keras. Dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Tersedia mulai dari low-end sampai dengan high-end router. Nah, kita lanjut, yaitu ada router OS fitur. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa fitur dari router OS. Yang pertama itu support untuk wireless network. Nah, wireless network ini dibagi menjadi dua, yaitu ada indoor dan juga outdoor. Kita mencari wireless network indoor, yaitu contohnya CAP wireless network. Nah, ini untuk indoor. Kita cari yang untuk outdoor. Nah, ini untuk outdoor. Nah, outdoor itu sendiri ada dua, yaitu point to point dan point to multi point. Nah, ini contoh yang point to point. Kita cari contoh yang point to multi point, yaitu Mac box mikrotik. Nah, yang ini untuk outdoor point to multi point. Nah, selanjutnya itu ada routing. Contohnya yaitu RIP, OSPF, PGP, RIPNG, OSPF P3. Selanjutnya firewall dan NAT. Nah, firewall itu sendiri sebagai proteksi mikrotik agar tetap aman, dan NAT itu supaya klien yang kita miliki privat atau IP privat bisa mengakses IP. Nah, COS adalah Quality of Service Bandwidth Management. Point-to-point tunneling, contohnya PPTP, PPPoE, SSTP, OpenVPN.
Lanjut, user management, contohnya itu DHCP, atau proxy, hotspot atau radius, dan lain-lain. Lanjut, yang terakhir tools, itu bandwidth test, torch, matchping, MRTG, dan lain sebagainya. Kita lanjut, pembahasan selanjutnya itu router board name. Nah, pengkategorian nama pada perangkat router board mikrotik berdasarkan 3 kategori, yaitu simbol nama, word, dan juga exceptional naming. Nah, untuk simbol nama itu di sini ada contohnya RB751. Nah, untuk RB ini adalah router board dan angka pertama itu 7, yaitu seri atau kelas router. Angka kedua 5, yaitu jumlah port Ethernet. Dan angka 1 ini jumlah skor MNPCI atau wireless. Nah, di Word ini contohnya Omnitic, Grup P, SXT, LHG, Dynadis, CAP, WAP, HAP, Hex. Nah, untuk exceptional naming, nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan, dan biasanya Ethernetnya lebih dari 9 port. Nah, contohnya itu RB600, kita cari. Nah, ini adalah contoh dari mikrotik RB600. Kita lanjut. Pembahasan selanjutnya itu router board tipe. Nah, router board tipe ini ada beberapa ya tipenya. Yang pertama itu RB itu router board. Angka 9 ini 900 series. Jadi seriesnya angka 5 itu jumlah Ethernet atau port Ethernet. Angka 2 ini untuk wirelessnya. UI ini untuk fitur port. Nah, ini ada 5AC2ND itu untuk fitur wireless. Nah, ini ada TC yaitu jenis casing. Nah, ada juga kode lain yang ada pada router board. Yaitu ada banyak ya. Nah, ini contohnya. Nah, yang terakhir ada arsitektur router board. Arsitektur router board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Software atau OS untuk setiap arsitektur berbeda. Melihat arsitektur mikrotik lebih lengkap ada di www.mikrotik.com/download. Nah, ini untuk contohnya arsitektur mikrotik ada MPSB, SMPS, TIL, PPC, ARM, X86, MPSLE, MMPS. Nah, itu mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.